Shalom, hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas pasal 22, teksnya ayat 1-13, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-6, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus. Paragraf yang kedua ayat 7-13, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Kesimpulan hari ini, ketika hari Paskah sudah dekat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan yang membunuh Yesus, dan iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Jadi Yudas janji akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Kemudian Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes ke dalam kota untuk persiapan Paskah. Mereka mengikut seorang yang membawa kendi berisi air dan mempersiapkan Paskah di dalam ruang atas yang besar yang sudah lengkap. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus dibenci oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sampai mereka mau membunuhnya. Memang bukan hanya Yesus saja, semua orang percaya akan dibenci oleh orang-orang itu. Kedua, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah, tetapi ia sendiri persiapkan dahulu dengan rohnya. Memang itu juga sebenarnya hasil kerja Yesus juga. Ajaran tentang manusianya, pertama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus karena bencinya, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Sebenarnya lebih takut harus Yesus dan mereka lebih takutnya orang banyak. Kedua, Yudas Iskariot janji dengan imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah akan menyerahkan Yesus kepada mereka dengan mendapat uang sebab iblis masuk ke dalamnya. Ketiga, Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan Paskah untuk rombongan Yesus sesuai dengan pesan dari Yesus. Keempat, telah disediakan tempat perjamuan Paskah untuk Yesus dan murid-muridnya melalui seorang yang dibimbing oleh Roh. Itu juga pentingnya. Memang tidak pernah dijanjikan, namun karena mereka taat kepada Roh, memang hal itu bisa terjadi. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan membenci siapapun, jangan memberontak sesama, teman, dan siapapun. Jangan merencanakan kebinasaan atau pembunuhan orang lain. Jangan, semuanya hanya baik-baik saja di dalam Tuhan. Kedua, jagalah diri Anda dalam doa dan tetap menyertai Yesus supaya iblis tidak masuk ke dalam Anda. Harus jagalah dan isikanlah hati dengan Yesus. Ketiga, mempersiapkan hari pesta secara rohani di dalam bimbingan Roh dan bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan menyuruh kepada Anda juga. Akhirnya praktik hari ini. Jangan membenci siapapun, jangan memberontak siapapun, dan mempersiapkan pelayanan hari Paskah dengan sesama dan Tuhan menyuruh kepada Anda. Memang masih ada 2 harinya, namun selama itu kita harus usahakan, kita harus mempersiapkan dengan baik-baik saja. Memang pasti akan ada hasil yang baik. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.